Baik, sebelum kita melanjutkan renungan, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan ya, melalui Injil yang akan saya bacakan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik saudara-saudari yang terkasih, mengawali permenungan malam hari ini, saya memulai sebuah cerita ya. Ada seorang imam muda yang cukup enak hidupnya di sebuah paroki yang sangat subur dan serba berkecukupan ya. Jadi bahkan di waktu luangnya dia dapat mengembangkan ilmunya di universitas terdekat ya. Dia bisa kuliah. Nah, suatu hari dalam acara refleksi ya bersama dengan keuskupannya, disadari bahwa dibutuhkan seorang imam untuk bekerja dan melayani di gereja yang terpencil, di pelosok yang kering, tandus, lalu umat di sana rata-rata hidup sangat miskin. Jadi si pastor muda ini dalam kesadarannya yang terdalam tergerak untuk mengambil kesempatan itu karena ia menyadari di situ Tuhan lebih memanggilnya untuk mewartakan kabar gembira. Tetapi di balik itu juga ia menjadi bingung. Kenapa bingung? Jadi macam-macam pertanyaan muncul. Ya. Apakah saya akan diterima di sana? Ya, dia mulai uh, heran ya. Apakah saya akan berkembang di sana? Apakah saya dapat hidup di sana yang konon kabarnya daya listrik juga terbatas? Apakah saya bisa main internet setiap hari? Apakah saya dapat mengembangkan hobi, dan ilmu saya di sana dan sebagainya? Jadi banyak tuntutan yang dilontarkan. Jadi mirip dengan pengalaman pastor muda tadi di kisah Injil Matius tentang seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus dan Yesus juga membawa suatu pembaharuan kepadanya. Nah, sesuai dengan konteks pemenungan kita, bahwa pembaharuan itu biasanya membawa konsekuensi besar. Ya. Jadi pembaharuan itu tidak serta-merta itu pembaharuan saja gitu ya. Itu orang harus meninggalkan cara hidup yang lama, ya, terutama di zona yang nyaman misalnya.
Kemudian dia memperbaharui hidupnya untuk masuk ke dalam kehidupan baru yang asing, yang tahu-taunya sudah tidak sama lagi dengan zona nyaman. Di hal ini juga membuat orang takut, ya, membuat orang tidak tenang dan cemas karena merasa hidupnya terganggu. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ikut retret, ya, yang dibawakan oleh Uskup. Nah, sekarang Uskup Malang, Uskup Pidiarto, ya. Nah, beliau pernah berkata demikian kepada kami, bahwa Roh Kudus membawa pembaharuan. Kita memohon Roh Kudus. Nah, Roh Kudus turun atas kita, membaharui hidup kita. Dia bilang pembaharuan hidup itu sangat bahaya loh, ya. Saya masih ingat dia berkata demikian. Kenapa? Pembaharuan hidup itu menuntut perubahan. Apakah kita siap untuk berubah? Ya. Jadi ini jadi pertanyaan juga, ya. Saya memohon Roh Kudus untuk turun membaharui saya. Tetapi apakah saya siap? Nah, seperti pemuda kaya tadi, ya, yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang serba enak. Nah, tiba-tiba diajak Yesus untuk hidup miskin, sederhana. Nah, tentu saja membuat dia mundur. Nah, dia tidak berani mengambil risiko untuk hidup baru dengan cara yang sangat radikal, ya, yaitu untuk melepaskan seluruh hartanya dan banyak, ya, dan siap menderita mengikuti Yesus. Saudara-saudari, dalam kisah Injil Matius yang kita dengarkan tadi juga menunjukkan kepada kita, ya, bahwa keseriusan, kebulatan hati, dan juga tekad merupakan tuntutan yang mutlak untuk mengikuti Yesus. Tidak cukup hanya memenuhi aturan yang ada secara sempurna. Nah, Yesus menginginkan diri kita secara utuh dipersembahkan kepadanya. Ya. Semua yang kita miliki yang dapat menghambat kita untuk bersatu dengan Yesus harus ditinggalkan. Nah, dalam hal ini Yesus tidak main-main, ya. Jadi bahasa Inggrisnya Jesus don't play. Tidak main-main. Jadi beranikah kita melepaskan semua itu demi Yesus? Ya? Atau kita malah pergi meninggalkan Yesus seperti si pemuda kaya tadi? Ya? Ini suatu permenungan bagi kita juga. Jadi kepada orang yang ingin maju dalam kesempurnaan, Yesus justru menuntut lebih banyak lagi. Ya. Semakin orang mau menggapai kesempurnaan hidup, semakin banyak yang dituntut daripadanya. Nah, sementara banyak orang yang puas diri berada pada taraf, ya, biasa-biasa sajalah. Saya berada di zona yang demikian, sudahlah, ya. Inilah godaan yang menghadang orang untuk maju dalam kesempurnaannya. Dia orang lebih suka aman dalam sangkar atau sarangnya atau zona nyamannya daripada mengepakkan sayap untuk terbang. Itu risiko tinggi, ya. Sangat bahaya kalau meninggalkan zona nyaman ini. Di dalam Injil Yesus bersabda lagi, ya, Injil Matius tadi, ya, maksud saya, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya, ya, masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi perumpamaan Yesus ini memang mengandung arti kemustahilan, ya, bagi orang kaya untuk memperoleh keselamatan. Ya. Apakah setelah mendengar sabda Yesus ini, lalu berarti sebaiknya kita menjadi orang miskin saja? Ya? Nah, supaya bisa masuk surga, kan katanya, kan kalau orang kaya itu kan ibarat unta yang tidak bisa masuk surga, itu nggak bisa masuk kerajaan Allah. Jadi Yesus bukan berarti mengajak kita menjadi orang miskin, ya. Nah, namun kalau kita jeli, kita bisa bertanya,
Ya. Apakah orang kaya pasti tidak akan selamat untuk masuk surga? Ya, itu pertanyaannya. Apakah orang kaya pasti tidak akan masuk surga? Belum tentu, ya. Dia dapat selamat, tapi juga tidak dapat selamat. Terus pertanyaan yang sama, apakah orang miskin pasti akan selamat masuk surga? Ya, jawabannya belum tentu juga, ya. Ia pun dapat selamat, tetapi juga dapat tidak selamat, ya. Nah, dari dua jawaban ini, nampaknya bukan soal kaya atau miskin yang membuat orang itu selamat atau tidak, melainkan sikap hidup dan perbuatan si kaya dan si miskin itu. Nah, karena sikap dan tindakan itulah yang lebih menentukan keselamatan dan ketidakselamatan mereka. Seperti orang kikir yang sangat pelit misalnya, ya. Orang yang suka memeras, ya, dan menindas sesamanya yang lemah, orang yang sombong dan suka meremehkan orang lain, orang yang melakukan korupsi, tidak peduli kepada penderitaan sesama atau rakyat. Mereka adalah orang-orang mungkin, ya, sulit memperoleh keselamatan dari Allah. Jadi menjadi kaya itu tidak berarti seseorang kaya harta dengan deposito ratusan juta, misalnya ratusan juta rupiah di berbagai bank misalnya. Jadi menjadi kaya itu sombong, ya, bisa terjadi pada orang yang menganggap menjadi kaya lalu sombong bisa terjadi pada orang-orang yang menganggap, ya, kepandainya, kehebatannya, jabatannya, keelokannya, ya, pangkatnya, gelarnya sebagai kebanggaan yang dipamerkannya. Jadi kekayaan sendiri bukanlah sesuatu yang jelek sebenarnya, ya. Bahkan sesuatu yang dapat banyak membantu orang untuk hidup lebih baik, ya. Nah, hidup di dunia kan perlu kekayaan juga, ya. Menjadi kaya pun bukan sesuatu yang jelek sebenarnya. Karena orang kaya kan dapat berbuat baik, ya. Dengan modal yang dia miliki, dia bisa melakukan hal-hal yang baik dan melakukan kehendak Tuhan, ya. Jadi kekayaan. Baik, kita segera akan menutup ibadah pada malam hari ini dengan nyanyi penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Maria Nino, kemudian dilanjutkan oleh Romo Rudi yang akan memberikan kita doa penutup dan doa berkat. Bagimu hidupku, bagimu matiku, hidupku bagi Tuhan saja selama-lamanya. Hidupku bagi Tuhan saja selama-lamanya. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami kembali bersyukur kepadamu atas segala penyertaan bimbinganmu dalam menghayati sabdamu melalui acara doa Koronka dan juga pembelajaran firman Tuhan. Dan berikanlah kepada kami, para hamba-Mu, kesadaran untuk senantiasa menjalankan tugas panggilan kami masing-masing. Tolonglah agar kami dapat mengatasi segala godaan harta duniawi yang bisa menghambat kami untuk bersatu dengan Engkau. Dan kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu yang tidak pernah lepas dari hidup kami, yang Engkau ajarkan selama di dunia menjadi bekal berguna bagi perjalanan hidup iman kami. Setiap hari Kau teguhkan kami dengan aneka peristiwa yang membuat kami menjadi semakin dewasa dalam iman. Engkau selalu setia memahami, mengerti para murid-Mu dengan penuh kesetiaan. Buatlah hidup kami selalu melakukan apa yang Kau hendaki, seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Dan bersama roh. Semoga saudara sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan, saudara-saudara kita yang sakit dan menderita, seluruh tugas belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Amin.